Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah pengantar manajemen. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi. Materi yang pertama tentang kerja tim dalam organisasi. Kerja tim dalam organisasi sangat penting untuk mencapai tujuan bersama. Komunikasi yang baik, peran yang jelas, dan kolaborasi efektif dapat meningkatkan produktivitas dan kreativitas anggota tim. Definisi tim adalah kelompok individu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan atau menyelesaikan tugas tertentu. Dalam konteks organisasi, tim biasanya terdiri dari anggota yang memiliki peran dan tanggung jawab yang saling melengkapi. Untuk pencapaian hasil yang diinginkan, jenis tim yaitu ada tim fungsional, tim proyek, tim mandiri, tim lintas fungsional, tim virtual, atau manajemen tingkat atas. Karakteristik tim harus ada peran yang jelas, komunikasi dan kerjasama. Proses tim yang paling utama adalah pembentukan tim. Komitmen dari organisasi merujuk pada sejauh mana anggota organisasi termotivasi dan bersedia kontribusi secara maksimal untuk mencapai tujuan bersama. Ini mencakup loyalitas, dedikasi, atau keterlibatan anggota terhadap perusahaan atau entitas yang mereka dukung. Pengendalian merujuk pada tindakan atau langkah-langkah yang diambil untuk mengelola, mengurangi atau mengatasi resiko serta memastikan pencapaian tujuan. Dalam konteks bisnis atau organisasi, pengendalian sering melibatkan pemantauan, penilaian, dan implementasi perubahan untuk memastikan efisien kebutuhan dan kinerja yang baik. Di dalam materi, pengendalian ada beberapa tentang asas-asas pengendalian, jenis-jenis pengendalian, dan selainnya sebagainya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah diberikan. Terdapat beberapa jenis tim yang umum di dalam sebuah organisasi. Di antaranya 1. Tim fungsional, terdiri anggota tim yang memiliki keahlian dan kompetensi dalam bidang yang sama atau yang sejenis. Contohnya tim pemasaran, tim keuangan, atau tim produksi. Yang kedua yaitu tim proyek, tim yang dibentuk untuk menyelesaikan proyek tertentu dalam waktu terbatas. Setelah proyek selesai, tim bisa dibubarkan atau dipindahkan ke proyek lain. Yang ketiga, tim mandiri. Anggota tim bertanggung jawab atas manajemen dari mereka sendiri dalam mencapai tujuan. Mereka mengatur tugas, jadwal, dan pengambilan keputusan secara kolektif. Yang keempat, tim lintas fungsional. Terdiri dari individu dari berbagai departemen atau bidang keahlian yang berbeda. Tujuan utamanya adalah untuk mengintegrasikan perspektif yang beragam dan menghasilkan solusi yang holistik. Yang kelima, tim virtual. Anggota tim berlokasi di berbagai tempat geografis dan berkomunikasi serta bekerja bersama secara online dengan bantuan teknologi. Yang keenam, tim manajemen tingkat atas. Terdiri dari para ahli eksekutif dan manajemen senior yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis dalam organisasi. Setiap jenis tim memiliki keunggulan dan tetangga tersendiri, dan pemilihan sejenis tim yang dapat akan sangat bergantung pada tujuan, kompleksitas proyek, dan kebutuhan organisasi. Karakteristik sebuah tim dapat mencakup beberapa hal, antara lain 1. Tujuan yang jelas. Setiap anggota tim memahami tujuan yang ingin dicapai dan berkomitmen untuk mencapainya. Yang kedua, peran yang diidentifikasikan. Setiap anggota memiliki peran yang jelas dalam tim, dengan tugas dan tanggung jawab yang spesifik. 3. Komunikasi efektif. Tim yang baik membangun komunikasi yang terbuka, jujur, dan teratur antara anggota untuk menghadiri kebingungan dan mencegah konflik. Yang keempat, keterampilan dan kepribadian yang beragam. Tim yang sukses seringkali terdiri dari individu dengan keterampilan yang berbeda serta beragam latar belakang, memungkinkan untuk berbagai sudut pandang dan ide kreatif. Yang kelima, kerjasama dan kepercayaan anggota tim saling mendukung satu sama lain, bekerja sama, dan mempercayai kemampuan serta kontribusi masing-masing.
Yang keenam, komitmen terhadap keputusan bersama. Anggota tim merasa memiliki tanggung jawab terhadap keputusan yang dibuat bersama bahkan jika ada perbedaan pendapat. Yang ketujuh, kepemimpinan yang efektif. Ada pemimpin atau koordinator yang mampu memfasilitasi kerja tim, memotivasi anggota, dan mengarahkan tujuan bersama. Yang kedelapan, keterbukaan terhadap perubahan dan pembelajaran. Tim efektif siap untuk mengadaptasi perubahan, belajar dari kesalahan, dan terus meningkatkan kinerja mereka. Karakteristik ini mendukung keberhasilan tim dalam mencapai tujuan bersama dan menjaga keseimbangan antara produktivitas individu dan hasil kolaboratif. Proses tim merujuk pada serangkaian langkah-langkah yang diambil oleh anggota tim untuk mencapai tujuan bersama. Proses ini melibatkan beberapa tahapan antara lainnya: 1. Pembentukan tim. Tahap awal di mana dibentuk, anggota diperkenalkan, tujuan ditetapkan, dan diperankan dibagikan. Ini adalah saat di mana dinamika antara anggota tim mulai berbentuk. Yang kedua, pengaturan tujuan. Anggota tim menetapkan tujuan bersama yang jelas dan terukur sehingga semua orang memiliki pemahaman yang seragam dan tentang apa yang ingin dicapai. Yang ketiga, perencanaan. Di sini tim mengembangkan rencana kinerja yang detail untuk mencapai tujuan. Ini mencakup alokasi, sumber daya, penentuan tugas, penjadwalan, dan penentuan strategi. Yang keempat, pelaksanaan. Anggota tim mulai bekerja sesuai rencana yang telah dibuat. Mereka menjalankan tugas mereka, berkolaborasi dan berkomunikasi untuk mencapai tujuan. Yang kelima, evaluasi dan peraturan kembali. Tim mengevaluasi kemajuan mereka terhadap tujuan, meninjau kinerja, mengidentifikasi perubahan yang diperlukan, dan menyesuaikan strategi jika diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang keenam, penyelesaian dan pelaporan. Setelah tujuan tercapai, tim menyelesaikan tugasnya dan menghasilkan laporan atau evaluasi akhir tentang hasil kinerja mereka. Proses ini bisa menjadikan siklus yang berulang tergantung pada sifat tugas atau proyek yang dihadapi oleh tim. Setiap tahapan dalam proses ini memegang peran penting dalam memastikan kerja tim yang efektif dan pencapaian tujuan yang bersama. Menangani konflik tim melibatkan beberapa langkah yang bisa membantu menyelesaikan perbedaan pendapat atau konflik yang muncul di antara anggota tim. Langkah-langkah tersebut meliputi 1. Pemahaman, mengidentifikasi sumber konflik dan mencari pemahaman tentang perspektif dan kepentingan semua pihak yang terlibat. Yang kedua, komunikasi terbuka. Mendorong komunikasi terbuka di antara anggota tim. Diskusi terbuka tentang masalah yang ada dapat membantu menemukan solusi yang tepat. Yang ketiga, mediasi. Dalam beberapa kasus, meminta bantuan dari pihak ketiga yang netral dan dapat membantu menengahi dan meredakan konflik. Yang keempat, pencarian solusi bersama. Berusaha mencapai solusi yang memuaskan semua pihak dengan mencari kompromi atau alternatif yang dapat diterima secara bersama-sama. Yang kelima, komitmen terhadap resolusi. Setelah solusi ditemukan, penting untuk memenuhi anggota tim berkomitmen untuk menerapkannya dan berusaha menjaga keharmonisan di masa depan. Yang keenam, evaluasi. Melakukan evaluasi terhadap solusi yang telah diterapkan untuk memastikan bahwa konflik tersebut tidak muncul kembali atau untuk menyesuaikan jika diperlukan. Penting untuk diingatkan bahwa konflik adalah bagian normal dari dinamika tim. Cara tim menangani konflik dan belajar dari pengalaman tersebut dapat memperkuat hubungan antara anggota tim dan meningkatkan kinerja kelompok secara keseluruhan. Terdapat keuntungan dan kerugian dalam bekerja sebagai tim di suatu organisasi. Yang pertama itu tentang keuntungan. 1. Peningkatan kreativitas. Dengan adanya beragam ide dan pandangan dari berbagai anggota tim dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam menyelesaikan masalah atau mencintai solusi baru.
Yang ketiga, pembagian tugas. Yang kedua, pembagian tugas. Tim memungkinkan pembagian tugas yang sesuai dengan keahlian masing-masing anggota, sehingga dapat meningkatkan efisien dalam pencapaian tujuan. Yang ketiga, dukungan dan kolaborasi. Anggota tim saling mendukung dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama, membagi pengetahuan dan keterampilan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Yang keempat, motivasi. Kerja tim yang berhasil dapat meningkatkan motivasi anggota karena mereka merasa diakui atas kontribusi mereka dalam pencapaian tujuan bersama. Kerugian tim. 1. Kesulitan koordinasi. Mengelola perbedaan jadwal, frekuensi, dan pendekatan antara anggota tim bisa menjadi tantangan, terutama dalam situasi tim yang besar atau terbesar di lokasi yang berbeda. Yang kedua, potensi konflik. Perbedaan pendapat, tujuan, atau gaya kerja dapat menyebabkan konflik di dalam tim yang jika tidak ditangani dengan baik bisa mengganggu kinerja keseluruhan tim. Yang ketiga, ketergantungan. Ada resiko ketergantungan pada kinerja individu tertentu di dalam tim yang jika salah satu anggota mengalami masalah atau absen dapat berdampak pada keseluruhan produktivitas tim. Yang keempat, pembagian kredit. Terkadang dalam kinerja tim, pengakuan atas kontribusi individu bisa dipinggirkan atau tidak sepenuhnya diakui yang bisa menjadi kendala dalam memotivasi anggota. Penting bagi sebuah tim untuk memanfaatkan keuntungan-keuntungan yang ada sambil proaktif menangani dan mengurangi dampak dari kerugian-kerugian yang mungkin muncul, sehingga hasil kerja tim dapat maksimal dan efektif. Baik, materi yang terakhir yaitu tentang teknologi informasi. Teknologi informasi adalah istilah yang merujuk pada penggunaan komputer, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan sistem elektronik untuk mengumpulkan penyimpanan, mengolah, mentransmisikan, dan mendapatkan informasi. Ini melibatkan berbagai teknologi yang digunakan untuk mengelola dan mentransformasi data menjadi informasi yang bermanfaat. Terdapat beberapa tipe sistem informasi antara lain. Yang pertama, sistem informasi manajemen (SIM) mendukung keputusan manajemen dengan menyediakan informasi terstruktur untuk membantu dalam perencanaan, perorganisasian, dan pengendalian aktivitas organisasi. Yang kedua, sistem pendukung keputusan (SPK) merupakan sistem yang membantu pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi dan analisis yang diperlukan. Yang ketiga, sistem informasi eksekutif dirancang untuk memberikan informasi yang cepat dan ringkas kepada para eksekutif tingkat atas untuk membantu dalam pengambilan keputusan strategis. Yang keempat, sistem informasi perusahaan merupakan sistem terintegrasi yang mengelola berbagai proses bisnis organisasi, termasuk produksi, keuangan sumber daya manusia, dan distribusi. Yang kelima, sistem informasi akuntansi, mengelola dan melacak transaksi keuangan dan akuntansi organisasi. Yang keenam, sistem informasi pemasaran, menyediakan informasi untuk mendukung keputusan pemasaran seperti analisis pasar, penjualan, dan perilaku konsumen. Yang ketujuh, sistem informasi kesehatan digunakan dalam sektor kesehatan untuk manajemen data pasien, administrasi, dan dukungan keputusan medis. Yang kedelapan, informasi produksi menanggapi proses produksi dan manajemen rantai pasokan. Setiap jenis sistem informasi memiliki fokus dan tujuan tertentu dalam mendukung kebutuhan bisnis atau organisasi. Pemanfaatan teknologi informasi secara strategis dapat memberikan keuntungan kompetitif dan mendukung tujuan bisnis. Beberapa aspek strategis dalam pemanfaatan teknologi informasi melibatkan 1. Peningkatan efisiensi operasional. Otomatisasi proses bisnis untuk meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya operasional, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya.
Yang kedua, peningkatan pengambilan keputusan. Penggunaan sistem informasi yang mendukung pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi akurat dan waktu nyata bagi pemimpin organisasi. Yang ketiga, inovasi produk dan layanan, mengintegrasi teknologi informasi dalam pengembangan produk atau penyediaan layanan baru untuk menjawab kebutuhan pasar dengan lebih cepat dan efektif. Yang keempat, pengembangan hubungan pelanggan, memanfaatkan teknologi informasi untuk memahami pelanggan, memberikan pengalaman yang lebih baik, dan membangun hubungan yang lebih erat melalui platform digital. Yang kelima, ekspansi pasar dan globalisasi, memanfaatkan teknologi untuk mencapai pasar global, mengelola rantai pasokan internasional, dan berkomunikasi dengan pelanggan atau mitra bisnis di seluruh dunia. Yang keenam, keamanan informasi, mengimplementasikan strategis keamanan informasi yang kuat untuk melindungi data dan informasi organisasi dari ancaman keamanan. Yang ketujuh, transportasi bisnis, mengadopsi model bisnis baru atau mengubah proses bisnis yang ada dengan menggunakan teknologi informasi sebagai katalisator. Yang kedelapan, peningkatan keterlibatan karyawan, membangun platform kolaborasi dan komunikasi yang efisien untuk meningkatkan ketertiban dan produktivitas karyawan. Penerapan teknologi informasi secara strategis memerlukan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan bisnis, tujuan jangka panjang, dan kemampuan adaptasi terhadap perkembangan teknologi yang terus berubah. Implikasi manajemen dari teknologi informasi mencakup berbagai aspek termasuk yang satu, keputusan strategis. Manajemen perlu membuat keputusan strategis terkait dengan investasi teknologi informasi, memilih sistem yang tepat, dan mengintegrasikan dengan tujuan bisnis. Yang kedua, pengelolaan resiko keamanan. Manajemen harus memahami dan mengatasi resiko keamanan yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi, termasuk perlindungan data, keamanan jaringan, dan kepatuhan peraturan. Yang ketiga, perubahan proses bisnis. Implementasi teknologi informasi seringkali membutuhkan perubahan dalam proses bisnis yang ada. Manajemen perlu memandu organisasi melalui transisi ini dan memastikan adopsi yang sukses. Yang keempat, pengembangan keterampilan karyawan. Penerapan teknologi informasi memerlukan keterampilan karyawan yang sesuai. Manajemen perlu berinvestasi dalam pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia untuk memastikan keterampilan yang diperlukan tersedia. Yang kelima, integrasi sistem. Manajemen harus mengelola integrasi sistem dengan hati-hati untuk memastikan berbagai aplikasi dalam platform berkomunikasi secara efektif. Mendukung alur kerja yang efisien. Yang keenam, perubahan budaya organisasi. Adopsi teknologi informasi dapat memicu perubahan budaya organisasi. Manajemen harus memimpin upaya untuk membentuk budaya yang mendukung inovasi kolaborasi. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.